Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan kembali materi Akidah Akhlak untuk MA Miftahul Salam Kambang kelas 11. Sebelumnya, kakak sudah menjelaskan terkait materi Akidah Akhlak tentang akhlak terpuji, yaitu tentang adab berpakaian, adab berhias, dan juga adab berpergian atau musafir. Nah, sebelum kakak menjelaskan tentang materi adab bertamu dan adab menerima tamu, kakak akan mengulas kembali sedikit materi yang kemarin kakak jelaskan ketika kita bertatap muka atau luring. Yang pertama yaitu berpakaian. Akhlak berpakaian yaitu aurat atau yang wajib kita tutupi sebagai kaum wanita, yaitu dari seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki yaitu dari atas pusar sampai di bawah lutut. Itulah batasan akhlak kita ketika kita berpakaian. Sedangkan berhias yaitu sesuatu keindahan yang mana kita boleh berhias tetapi dengan tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Allah juga menyukai keindahan. Seperti yang kakak kemarin jelaskan terkait hadis Innallaha jamilun wa yuhibbul jamala, rawahu Muslim. Di sana dijelaskan bahwa Allah itu menyukai keindahan. Yang selanjutnya yaitu adab musafir, yaitu jika kita berpergian hendaklah kita berpamitan terlebih dahulu kepada orang rumah agar tidak khawatir kepada kita. Baiklah, selanjutnya sekarang memasuki materi bertamu dan menerima tamu. Sebenarnya materi bertamu dan menerima tamu ini adalah materi yang sangat baik, yang sangat berguna bagi kita untuk kita mempelajarinya. Karena apa? Karena kita sering bertamu, kita sering mendapatkan tamu, ya kan? Maka dari itu yang pertama adab bertamu, yaitu bagaimana kita datang ke rumah seseorang dengan memiliki akhlak atau adab sopan santun. Sebaiknya sebelum kita datang ke rumah orang, kita harus meminta izin terlebih dahulu agar orang yang ada di rumah itu mengetahui kehadiran kita. Kemudian kita harus mengucapkan salam, ya. Dan ketika kita berdatang atau ketika kita bertamu ke rumah seseorang, sebaiknya yang pertama kita lakukan yaitu kita bertamu sesuai dengan waktunya. Jadi kita harus tahu waktu. Yang kedua, jika kita bertamu, kita tidak boleh menunjukkan akhlak yang tercela. Kita tidak boleh melukai hati orang yang kita temui. Kemudian kita juga harus tahu waktu. Jika tujuan kita sudah selesai, hendaklah kita tidak boleh berlama-lamaan. Kita tidak boleh berlama-lamaan di rumah tersebut sehingga orang yang kita tamui itu merasa keberatan tentang adanya kita bertamu di situ. Dan jika kita disuguhi makanan, kita disuguhi minuman, hendaknya atau jamuan, ya, lebih dikenal dengan jamuan, kita menghormatinya dengan cara menikmatinya. Bahkan orang yang berpuasa Senin Kamis atau berpuasa sunnah, Rasulullah itu menganjurkan untuk kita membatalkannya. Agar apa? Yang memiliki rumah itu tidak sakit hati. Jika kita bertamu ke rumah orang itu memberikan suatu hal yang positif. Yang pertama, kita menyambung silaturahmi, kita menyambung tali persaudaraan, kita juga tahu, maksudnya kita bisa memecahkan masalah yang kita alami bersama-sama, seperti itu. Itulah poin-poin positif bagi kita bertamu ke rumah orang. Selanjutnya, adab menerima tamu. Tidak hanya adab orang yang bertamu, tetapi juga adab orang yang menerima tamu. Adab orang menerima tamu, sebaiknya kita memberikan jamuan atau memberikan makanan yang layak bagi orang yang bertamu ke rumah kita. Karena apa? Karena sebaik-baik orang itu tuh bakalan dilihat dengan bagaimana orang itu memperlakukan saudaranya sendiri.
memberikan makanan yang lezat yang ada di rumah itu, dan lain sebagainya. Serta ketika kita kedatangan tamu, kita harus berpikir positif. Dalam artian kita tidak boleh, oh nanti orang itu bertamu, apa tujuannya? Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan merepotkan kita. Kita tidak boleh berpikiran seperti itu, tetapi kita harus berpikiran positif. Jika ada orang yang bertamu ke rumah kita, sebaiknya kita jamu dengan jamuan yang paling baik dan juga kita sambut kedatangan mereka. Kita tidak boleh menghardiknya, kok ini kayak gini, kok sekarang dia seperti ini, kamu sekarang kerja apa, kamu sekarang sekolah di mana, kenapa kok masih sekolah, kenapa nggak kerja gitu. Biasanya kan kayak gitu. Kita tidak boleh menghakimi orang yang bertamu ke rumah kita kayak gitu. Cukup sekian, itu materi kita tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Bisa dibuka kembali buku paketnya, dibaca lagi tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.